Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita boleh mengenal Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mengenal Tuhan dalam hidup kita, itu merupakan sebuah keuntungan bagi kita. Bukan buat Tuhan. Karena dengan kita mengenal Dia, maka kita selalu memiliki kekuatan. Di saat-saat yang sangat sulit, kita selalu memiliki pengharapan. Di saat-saat yang paling mustahil sekalipun. Karena kita mengenal siapakah Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita mengasihi Dia dengan segenap hidup kita. Karena Dia sangat mengasihi saudara dan mengasihi saya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, saya sangat suka dengan perkataan bahwa hal-hal yang mustahil bagi manusia itu merupakan keahlian Tuhan. Saudara, ketika saudara berkata, wah ini mustahil, saudara jangan lupa, ada yang ahli untuk hal-hal mustahil. Dia adalah Tuhan kita. Disitulah saudara-saudara memberikan makna kepada kita bahwa kita tidak boleh bergantung kepada kekuatan kita atau hikmat kita sendiri. Tetapi kita harus bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, Tuhan pemegang kedaulatan yang tertinggi atas segala sesuatu. Sehingga Tuhan dapat melakukan apa saja yang Dia hendak lakukan untuk menggenapi rencananya. Dan rencananya yang sangat indah, yaitu rencana keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, dari sinilah saudara-saudara, mengapa kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Kita tidak perlu takut akan apapun yang kita alami. Karena Tuhan, Dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 1-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa itu, pemerintahan Rom merupakan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang sangat luas sampai ke tanah jajahan. Saudara, pastilah pemerintahan manapun hendak mengendalikan seluruh tanah yang dia kuasai, termasuk juga pemerintahan Romawi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu faktor yang sangat penting bagaimana mereka untuk mengendalikan seluruh wilayah adalah faktor ekonomi. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ini, maka Kaisar Agustus memerintahkan untuk melakukan pendaftaran untuk semua orang, termasuk di wilayah jajahan, yaitu termasuk di Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Lukas mencatat hal ini dilakukan pada zaman Kirenius yang menjadi wali negeri di Syria. Dan hal ini memberitahukan kepada kita bahwa kitab suci ditulis atas dasar historisitas yang sesungguhnya. Dengan data yang otentik dan yang benar. Sesuai dengan sejarah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui bagian ini? Yang pertama, saudara, hati raja seperti batang air
di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Itulah Amsal 21 ayat yang pertama. Saudara, inilah firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Natal adalah peristiwa yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Disitulah saudara kita melihat bagaimana Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Dia bekerja sedemikian rupa dan dia bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Termasuk penguasa yang paling berkuasa, yang kekuasaan yang paling luas sekalipun, yaitu Kaisar Agustus. Saudara, pada zaman itu siapa yang lebih berkuasa daripada Kaisar Agustus? Secara manusia tidak ada. Tetapi saudara jangan lupa, ada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan Amsal 21 ayat 1 menuliskan hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingin. Saudara, Kaisar Agustus melakukan sensus kemungkinan dengan tujuan ekonomi dan keamanan bagi kemakmuran Romawi. Dan dia tidak tahu, dia sedang dikontrol oleh Tuhan untuk memutuskan dilakukannya sensus. Karena dengan keputusan dia, maka Tuhan sedang menggenapi rencananya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Maria yang sedang mengandung Mesias adalah keturunan daripada Daud. Yusuf juga adalah keturunan Daud, tetapi mereka tinggal di Nazaret. Di dalam perjanjian lama, Mesias harus lahir di kota Betlehem. Saudara, Nazaret dan Betlehem, dua kota yang sangat jauh. Dan zaman itu perjalanan sangat sulit. Saudara, siapakah yang dapat memindahkan Maria dan Yusuf dari Nazaret ke Betlehem? Saudara, mereka mau tidak mau harus ke Betlehem karena keputusan Kaisar Agustus. Seakan-akan mereka dibawa kedaulatan Kaisar Agustus untuk mereka mendaftarkan diri di kota Daud, yaitu Betlehem. Tetapi sesungguhnya ada tangan Tuhan yang menggerakkan mereka untuk ke kota Betlehem. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat dengan baik sekali. Ketika Maria tiba di kota Betlehem, maka tiba waktunya dia melahirkan. Saudara, saya katakan peristiwa Natal peristiwa yang luar biasa hebat. Saudara, mengapa Maria tidak melahirkan waktu di perjalanan? Kenapa persis ketika tiba di Betlehem dia baru melahirkan? Saudara-saudara, ada timing Tuhan di dalam perjalanan Yusuf dan Maria. Sehingga ketika tiba di Betlehem, barulah Maria melahirkan. Karena yang dilahirkan oleh Mesias yang harus lahir di kota Daud, yaitu Betlehem. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari Natal memberitakan kepada kita satu hal. Saudara dan saya jangan takut. Sekali lagi saudara dan saya, jangan takut. Karena Tuhan, dia tidak berpangku tangan. Karena Tuhan, meskipun saudara dan saya tidak memandang, tidak melihat wajahnya dengan kasat mata kita, tetapi wajahnya selalu diarahkan kepada kita. Dan dia mengatur segala sesuatu
Dia bisa memakai segala sesuatu untuk maksud dan tujuan dia. Untuk orang-orang yang mengasihinya, yang hidup sesuai rencananya. Yang kedua, saudara, tidak ada tempat bagi kelahiran Yesus Kristus memberitahukan kepada kita, apapun sikap manusia, Tuhan tetap bekerja untuk menggenapi rencananya. Saudara, firman Tuhan berkata, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, Allah bekerja tidak tergantung bagaimana manusia. Allah bekerja sesuai rencananya. Allah bekerja sesuai kuasanya. Tidak bergantung manusia mau merespon dengan baik atau tidak baik. Bahkan Alkitab berkata bahwa orang-orang miliknya sendiri tidak mengenal dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, dia adalah Mesias. Namun dia lahir di kandang hewan. Karena Alkitab berkata tidak ada tempat di tempat penginapan. Itu berarti apa, saudara? Saudara, artinya saudara, manusia sedang sibuk. Manusia tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang terkait dengan kelahiran Mesias. Tetapi Allah, dia bekerja. Dan dia menggenapi janjinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Peristiwa manusia tidak peduli dengan rencana Allah terjadi pada zaman Nuh. Mereka tidak peduli air bah datang atau tidak. Bahkan mereka menertawakan ketika Nuh membangun bahtera. Tetapi Allah, dia melakukan rencananya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus sudah datang pertama kali 2000 tahun yang lalu. Namun satu kali lagi dia akan datang kembali. Saudara, tidak tergantung manusia peduli atau tidak peduli. Manusia sibuk atau tidak sibuk. Manusia mengharapkan atau tidak. Allah bekerja sesuai rencananya. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang-orang percaya yang mengenal kasih karunia Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang berjaga-jaga dan selalu siap dan waspada. Karena ketika dia datang kembali, biarlah kita kedapatan sebagai orang yang setia dan baik, yang setia kepada Tuhan dan mencintai dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih ketika kami merenungkan bagian ini yang merupakan kisah Natal. Kami melihat bagaimana Tuhan bekerja tidak bergantung kepada bagaimana manusia. Tapi Engkau bekerja sesuai rencanamu. Sehingga ya Tuhan, dari sini kami tahu kami tidak perlu takut akan apapun yang kami hadapi. Karena Engkau bekerja sesuai dengan maksud dan tujuanmu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami juga menjadi orang-orang percaya yang waspada, berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan Yesus pun yang kedua kali tidak tergantung dari respon manusia. Oleh karena itu kami sebagai orang percaya, kami selalu menjadi orang-orang yang selalu punya pengharapan akan kedatangan Engkau. Supaya kami menjaga hidup kami, kehidupan yang menyenangkan Tuhan, dan memberitakan kabar baik, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.